Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat keluarga Bapak Abdul Majid dan rombongan sekaligus yang mewakili. Yang terhormat sesepuh, bini sepuh, para kiai dan juga para ustadz, serta para tokoh masyarakat. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita bisa menikmati suasana yang sangat berbahagia ini. Jadi kalau tidak berbahagia itu orangnya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu harus berbahagia di sini ya. Jadi yang kedua adalah salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sari tauladan kita, sebagai pemimpin umat dan juga sekaligus panutan kita sebagai muslim. Jadi contoh kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah untuk pelaksanaan akad nikah Ananda saudari Vivin beserta Wawan Setiawan bin Abdul Majid, alhamdulillah sudah terlaksana, dan kita mohon doa daripada doa restu dari Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya kita harapkan mudah-mudahan kedua mempelai ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi harapkan kita menjadi keluarga sakinah wa mawaddah warahmah. Kami atas nama keluarga Ibu Ana dan Bapak Mistir almarhum mengucapkan selamat datang kepada para undangan dari Padang Bandung, yang dimana alhamdulillah bisa hadir dengan meriah. Dan juga tentunya kami dari keluarga mengucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini. Dan untuk menanggapi daripada keluarga dari rombongan dari Padang Bandung, keluarga Bapak Abdul Majid yang diwakili Ustadz Sholihul Amin, karena ada halangan sehingga diwakili beliau.
Kami atas nama keluarga Ibu Ana tentunya sangat berbahagia sekali dengan untuk menerima Wawan Setiawan sebagai bagian dari keluarga Ibu Ana di tempat kita ini. Artinya kami menerima dengan senang hati, berbunga-bunga dan bergembira. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Wawan Setiawan ini menjadi rumahnya menjadi berkah dan menjadi tambah kasih sayang Allah bertambah insya Allah. Amin ya robbal alamin. Tentunya kami sebagai keluarga, karena saya lihat untuk orang pernikah itu sebenarnya kan sudah tidak perlu diajarin, sudah ngerti, otomatis lah. Karena apa? Karena kalau dalam ilmu itu ada apa? Otomatis itu kalau kita makan mesti cari makanan. Mau haus nih, haus atau ngorong ya, itu mesti cari apa? Air ya kan. Sama juga kalau orang anak bayi itu kalau ngorong juga mau mimi itu juga dia nyari juga ya, dan tidak perlu diajarin bapaknya. Jadi otomatis apalagi bapaknya. Jadi ya saya kira itu adalah kebutuhan daripada seorang laki-laki bertemunya dengan seorang perempuan. Jadi kalau belum menikah segera menikah, karena adalah sunnatullah. Makanya semuanya itu ada di tangan Allah ya. Jodoh di tangan Allah. Tapi kalau lama-lama juga sudah umur 30 nggak nikah-nikah ya, Allah akan lepas tangannya. Jadi terserah kamulah. Wong sudah dianjurkan, sudah dipaksa-paksa, masa nggak mau ya sudah, Allah lepas tangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya pernikahan ini adalah sunnatullah, sunnah Rasulullah SAW, dan Allah juga menyuruh suruh menikah, ya, wa angkihu, disuruh nikahkan. Jadi nggak boleh nikah sendiri, harus ada yang nikahkan. Tapi kalau nikah sendiri nggak bisa, itu nggak sah. Makanya harus ada wali, ada saksi, dan juga ada yang dinikahkan. Jadi begitulah aturan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW agar yang masih sendiri agar cepat dinikahkan. Kalaupun miskin, Allah yang kasih kaya. Jadi gak usah takut, wong ayam aja setiap hari nikah, kawin, ya kan. Tapi kita hendaklah sebagai umat Islam harus mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Sehingga hidup kita akan menjadi bahagia, berkah. Kenapa? Wong saya ini mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Kenapa kita harus nggak bahagia? Harus bahagia. Yang nggak bahagia itu ya yang sembunyi-sembunyi itu nggak bahagia. Mau keluar takut karena sudah berbuat menyalahi aturan agama. Nah, inilah orang yang tidak berbahagia. Jadi orang berbahagia itu adalah orang yang sudah melakukan perintah-perintah Allah. Dan Anda harus tidak boleh takut. Karena orang berbahagia adalah orang yang sudah menikmati alam dunia ini. Apa sih yang kurang? Udara ada, makan minum ada, ya. Apalagi yang kurang? Makanya harus bahagia, nggak boleh ngersulo. Ngersulo itu ya, sana mau ke sana salah, mau ketemu orang tua itu ngeluh melulu. Ngeluh itu ya pokoknya serba kurang lah. Mau dikasih ini kurang, mau dikasih ini serba kurang, mau dikasih duit 1.000 kurang, mau kayak 100.000 kurang lah. Misalkan kalau istri kasih 1.000, alhamdulillah kasih 100.000, ya. Jadi jangan sampai sudah waktunya gajian itu seorang istri itu misal tanggal tua itu ya, misalkan ya, itu kalau suaminya datang itu biasanya
langsung disambut. Oh Mas, sampean tak gawakno iki nih Mas. Ya, tak gawakno tasih. Tok misalkan dari rumah tok. Mas, lari-lari dia. Dia ambilin tasnya. Dia pas Mas sampean haus, Mas sampean diajak makan bersama, ya. Terus dijupukno airin diambilkan. Nasi diambilkan. Nah itu istri yang setia sama ini, karena memang tanggal tua. Maksudnya jangan seperti ini saya contohkan ya. Jangan seperti ini. Jadi diambilkan semua. Pas duduk kira-kira ngobrol-ngobrol gimana kerjanya, bagaimana di kantor, gajinya gimana kira-kira Mas, besok kita makan di mana kira-kira, kayak gitu. Jadi dia sudah terus kira-kira ini pulsa dataku ini sudah mau habis ini, mau diisi berapa ini, berapa giga. Wah ini rayuannya. Tapi nggak apa-apa, boleh-boleh saja uang istrinya, ya. Sehingga ya cukuplah nanti setengah bulan lah kau beli yang berapa giga. Itu sambutan kalau mendekati gajian. Tapi kalau sudah tanggal muda, jauh dari gajiannya, dia pulang nih Masnya, udah gajian, udah lewat lah, sudah ini. Tok, dia sudah tahu, dia pulang, dia kan lagi pulsa datanya masih ada, dia nongkrong, ya Mas masuk aja gitu kan. Ada mentu makanan di meja, tinggal ngambil prasmanan. Nah ini salah satu contoh yang seorang istri yang punya keinginan dan harapan. Jadi yang diinginkan pikirannya adalah harta. Jadi dia pikirkan bukan kesetiaannya sebagai istri, kesetiaannya dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi yang dipikirkan adalah duitnya. Wah, enggak, waktunya gajinya masih lama ini gajinya. Itu Mas makanannya prasmanan. Ambil saja sendiri di kulkas ada, di situ aja. Dia lagi enak-enak main HP karena lagi chatting sama teman lamanya karena giganya masih penuh. WA-an. Jadi tugas seorang istri adalah memikirkan bagaimana suaminya itu bahagia. Kalau bahagia suaminya, istrinya juga bahagia, kan begitu. Jadi suaminya pulang disambut. Seperti biasa, nggak usah nunggu gajinya mau 100, mau 1 juta. Tugas sebagai istri itu setiap waktu melayani suaminya. Bagaimana dia pulang kerja nyaman, di rumah nyaman, ya. Jangan sampai pulang suaminya, istrinya nggak ada, mana istriku ini. Akhirnya keluar lagi, rumahnya kosong. Jadi ini kita membina rumah tangga itu adalah membina rumah tangga yang menyenangkan. Jadi seorang suami kalau sering pulang keluar rumah berarti dia tidak bahagia di dalam rumah. Karena ditagihin terus uang listrik, uang ini. Akhirnya waduh kalau gitu nggak betah di rumah, keluar aja. Nah itu berarti dia tidak bahagia di rumah. Tapi istri itu membuat bahagia bagaimana di rumah. Nah itu kan luar biasa. Bagaimana dia tidak ngopi ke warung luar tapi ngopinya di rumah. Ini adalah pekerjaan seorang istri, bagaimana membahagiakan suami di rumah. Kalaupun istri keluar rumah ya harus izin sama suaminya. Mas saya ada keperluan ini, bisa enggak ya ini nanti misalkan Mas pulang ini. Ada janjian, ada kesepakatan. Jadi seorang suami itu jangan dibilang subjek objek, tapi subjek to subjek. Subjek itu ya sama pelaku, saya pelaku, istri pelaku. Saya kira kayak gitulah. Ini mengingat tadi tambahan ya. Jadi ini salah, subjek objek. Jadi jangan jadikan seorang istri itu objek. Objek itu dia menjadi pokok tugasmu itu menderita terus. Pokoknya jadi objek itu salah. Jadi subjek to subjek, pelaku sama pelaku. Nah itu yang perlu. Tapi ini sebenarnya masih panjang, tapi cukup itulah. Karena sudah harus ditutup sekian. Karena jatah saya kan sebenarnya sambutan, tapi karena menunggu tadi ustadznya belum hadir, saya suruh diperpanjang Pak. Itu kok ustadznya belum datang. Alhamdulillah sekarang sudah datang. Mudah-mudahan apa yang
Saya sampaikan ini atas nama keluarga. Kami mohon maaf sekiranya dalam penyambutan dan juga makanannya kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.